Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bersama Talk Show Akhir Pekan, diskusi titik temu bersama saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin, dan kita bersama dua narasumber di sini. Ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, dan juga ada Bang Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Ini kita memang diskusi santai di akhir pekan ini, benar-benar santai. Depan kita ada pisang gorengnya lengkap ya Bang ya. Ini mungkin jadi sambil ngopi-ngopi juga nanti pendengar di tempatnya masing-masing. Kita ada singkong gorengnya juga sambil bahas tahapan pemilu nih. Dan juga saya juga mau sapa juga para pendengar di yang mendengarkan lewat Pas FM Cilegon. Ada RM Radio di Manggarai, NTT, ada Gesa FM di Bukit Tinggi, Res Radio Belitung, The Fast FM Indramayu, Radio Sebayu di Tegal, dan radio-radio lain yang menyiarkan langsung diskusi kita hari ini. Saya coba ke Bang Lusius lagi. Bang, ini tadi ada ketika Bang Ray saja, ini Bang Ray ini, Abang juga ini berdua ini sudah makan asam garam nih urusan kepemiluan ini, bahkan dari mungkin yang orang bilang ya 99 salah satu yang ini ya. Asam garam, saya masih garam aja. Masih garam aja. Jadi kalau Bang Ray udah tahu ngaduknya bagaimana ya. Ya, itu sampai dibilang ada beberapa yang tadi kan keramaiannya di fase-fase tadi penentuan verifikasi faktual itu bisa diduga. Tapi ada beberapa hal yang tadi istilahnya Bang Ray itu tidak bisa diduga ya. Ada bisa tidak diduga sampai tadi masalah ya ramai masalah dapilnya lagi tadi, terus ramai masalah masalah langsung tertutup atau terbuka. Ini Abang apa juga sama? Ada tidak menduga beberapa hal bisa jadi keramaian gitu atau dari awal sudah menduga? Ya, saya kira sih betul yang dikatakan tuh ada hal yang tidak terduga ya, khususnya munculnya isu soal perubahan sistem gitu ya, karena kan sebelum-sebelumnya di 2019, 2014 itu pembahasan soal sistem, soal apapun terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu sudah tuntas di pembahasan RUU Pemilu gitu ya. Dan di periode ini kan memang sudah diputuskan tidak ada revisi undang-undang pemilu gitu ya. Karena ruang itu ditutup, mungkin orang kemudian mencari-cari gitu ya, memunculkan wacana seperti itu lalu jadi cara orang untuk kemudian memastikan ada perubahan di aturan. Makanya jalurnya lewat MK, itu jalur yang nggak diduga juga jalur ya? lewat MK gitu. Itu yang disayangkan karena mestinya sebelum tahapan ini dimulai masih ada waktu kalau misalnya DPR dan pemerintah merasa ada aturan yang perlu dirubah di Undang-Undang Pemilu gitu ya. Apalagi RUU Pemilu itu sudah sejak 2019 masuk dalam daftar prolegnas gitu ya. Yeah. Jadi mestinya kalau ini disiapkan betul oleh DPR maupun oleh pemerintah gitu ya, sebuah perubahan yang terstruktur, yang sistematis, mestinya sih pembahasan RUU Pemilu itu jadi pilihan gitu ya. Karena melalui MK saya kira sih walau kita mengakui betul kewenangan MK sudah diatur dalam undang-undang juga, tapi perubahan itu rasa-rasanya itu akan parsial gitu ya. Dia cuma merubah misalnya sistemnya tanpa kemudian melihat ada kombinasi-kombinasi lainnya gitu ya yang kemudian bisa mendukung tujuan merubah sistem itu gitu ya. Jadi saya kira itu yang mengagetkan memang, apalagi misalnya sekarang MK memutuskan kewenangan mengatur dapil itu diserahkan ke KPU. Ya DPR yang merasa bahwa ini sudah ada di Undang-Undang Pemilu, kewenangan itu ada pada mereka, lalu mereka merasa wah nggak benar nih gitu ya, lalu menolaklah untuk melakukan atau melaksanakan perintah MK itu. Saya kira poin terakhir ini yang penting untuk kita catat karena catatan DPR yang misalnya pernah memberhentikan hakim MK gitu ya. Pembangkangan dalam tanda petik gitulah ya yang ditunjukkan oleh DPR ini buat saya sebuah modal yang tidak bagus gitu ya kalau DPR kemudian dibiarkan untuk ada peluang sampai ke sana lagi Bang kalau memanas terus. Iya, ini awalnya kalau dia kemudian bisa menolak untuk melaksanakan perintah MK itu, saya kira ke depannya tidak ada kerja KPU yang kemudian mulus-mulus saja gitu ya. Apalagi terkait dengan kepentingan mereka. Dan kalau tidak sejak awal ini diperjelas gitu ya, misalnya ada perintah dari MK atau apapun namanya gitu ya, dalam tata beracara gitu yang memastikan DPR tidak bisa keluar dari jalur selain kemudian melaksanakan putusan MK itu. Saya kira itu harus dilakukan demi memastikan DPR tidak menggunakan forum RDP itu untuk kemudian bertindak di luar aturan gitu ya, melanggar RDP hukum. Terus ya. Betul. RDP terus. Bang Ray, itu
dengan kondisi yang tadi panjang tahapan ini ada beberapa yang baru juga, itu mungkin akan berat ke KPU. Dengan tadi tantangan tadi bisa jadi nggak mulus, itu gimana masih hati-hatinya bagusnya? Jadi ada dua menurut saya Bung Pangeran ya. Pertama tahapan nggak mulus itu yang pertama, tapi yang kedua juga nantinya proses demi proses ini berujung kepada pertanyaan keabsahan pelaksanaan pemilu. Jadi gitu. delegitimasi nanti. Dilegitimasi Okay. gitu. Nah, jadi kalau yang pertama itu kan bisa ditunda lah ya dan sebagainya gitu. Tapi kalau keabsahannya ini dipertanyakan oleh publik, nah ini yang agak menurut saya satu segi agak berat gitu. Khususnya terkait nih soal dapil ini kan. Kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 ya, PUU ya, 20 Romawi tahun 2002 yang membatalkan kewenangan DPR untuk membuat dapil dengan membatalkan lampiran dapil yang ada di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu, dan sekarang menyerahkan kewenangan itu kepada KPU, dan KPU dan DPR kemarin seperti kita ketahui setuju untuk tetap mempergunakan dapil yang sama yang dibuat oleh DPR yang sebelumnya gitu. Ini menurut saya bukan perkara yang ringan gitu. Oke, jadi walaupun sama-sama setuju nih, sudah setuju, bukan perkara ringan. Bukan ringan, karena jelas-jelas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan kewenangan untuk membentuk dapil baru di luar dapil yang sudah ada sekarang ini gitu ya. Jadi, nah kalau KPU mengatakan tetap akan mempergunakan dapil yang lama itu, yang disusun bersertaan dengan lampiran Undang-Undang Nomor 7 2017 itu artinya KPU sedang tidak melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi gitu. Nah ini bisa bermasalah juga ini. Kecuali misalnya mereka mengatakan kami sudah melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi dengan membuat dapil yang sesuai dengan dapil yang ada pada lampiran Undang-Undang Nomor 7 2017. Jadi bukan pakai aja tapi dianalisa ya, lagi tetap. Dia mereka buat ini. Jadi itu kan udah dikecualikan tuh. Udah dikeluarkan tuh dari undang-undang. Sekarang ibaratnya kita nggak punya dapil nih. Ya, bikinlah dapil barunya. Mereka buat dapil baru yang sama persis dengan dapil yang pernah dibuat oleh DPR itu, lalu ditandatangani oleh Ketua KPU sebagai PKPU dapil, kira-kira gitu ya. Jadi harus ada produk hukum satu ya. Ya, tapi ada dua persoalan di situ. Persoalan pertama adalah ini sih apa istilahnya itu ya, akal-akalan lah untuk menghindari kewajiban melaksanakan dapil baru itu gitu loh, membuat dapil baru itu gitu ya. Jadi padahal substansi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya sekedar memberi kewenangan kepada KPU untuk buat dapil, tapi justru pada tingkat tertentu mengkoreksi dapil yang ditetapkan oleh DPR sebagai bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 7 2017 itu gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, pada akhirnya kemudian dapil kita ini memang nggak terkoreksi, berbagai persoalan yang terkait dengan dapil yang sebelumnya, ya itu dengan sendirinya ya menyalahi mungkin beberapa aturan yang semestinya dalam proses penyusunan dapil. Misalnya apa gitu? Misalnya soal apakah jumlah kursi berkesesuaian dengan jumlah penduduk di dapil itu? Proporsionalnya. Kadang-kadang boleh jadi ada jumlah penduduk yang terlalu banyak, tetapi diwakili oleh jumlah kursi yang terlalu sedikit, gitu ya. Atau sebaliknya ada jumlah penduduk yang sangat sedikit, tapi kursinya berlebihan, gitu ya. Bahkan ada beberapa dapil itu yang meloncat, gitu. Jadi satu dapil ini kalau kita lihat secara geografik, dia lebih dekat ke dapil 1 gitu, tapi entah tiba-tiba ditarik dia ke dapil 2. Jadi nggak bulat gitu loh kira-kira tuh. Jadi bulatnya lonjong sedikit. Secara geografis pun aneh dia gitu. Jadi bulat ini lonjong sedikit, baru bulat lagi. Jadi gitu ya. KPU dapat dia kewenangan itu dijaga oleh mestinya, MK, nggak dijalankan. Ini kan ada dua prosedurnya. Kan disebutkan di MK itu Anda buat dapil baru. Itu prosedur kan. Tapi secara material juga ini bisa bermasalah. Kenapa gitu? Karena dapil yang dipakai yang kita pakai selama setidaknya 2 kali yang kemarin itu ya 2019 yang lalu, kalau kita update seperti yang sekarang ini,
sudah mulai mungkin agak bentrok dengan ketentuan yang ada. Ya, oke. Misalnya jumlah kursi ini hanya sekian untuk jumlah penduduk sekian gitu. Padahal jumlah penduduk kita tetap bertambah. Ya, ya. Mosok kursinya gitu-gitu aja gitu ya. Atau di satu daerah itu jumlah penduduknya berkurang. Ya. Dan yang lain itu ada dapil yang melompat. Lompat itu artinya dapilnya di daerah A gitu ya. Daerah A ini keseluruhannya masuk ke dapil 1 misalnya begitu ya. Tinggal di situ misalnya satu desa atau satu kecamatan. Ada enclave-nya ya. Yang satu kecamatan ini pindah ke dapil 2 gitu. Oke, Itu namanya melompat tuh. Ya. Gitu. Tapi pertanyaannya, kalaupun nih KPU nih, misalnya nanti dengan berbagai timbangan, akhirnya mereka bikin misalnya dapil, bikin Saya dapil kalau baru. dari pernyataan KPU Kayaknya kemarin nggak mereka mungkin. nggak Nggak mungkin. bagi. Jadi Nggak mereka akan mungkin. Nah ini Bung Pangeran menambah apa yang kita sebutkan itu tadi dalam diskusi, ada kesan KPU-nya ini punya gantungan sendiri-sendiri gitu loh. Punya gantungan Iya, sendiri, kalau- udah condong kemana gitu Iya, ya. kalau mereka mengatakan melaksanakan keputusan rapat dalam forum RDP itu, ya, itu artinya muncul pertanyaan baru. Mereka ini sebenarnya mandiri dan independen nggak nih, gitu loh. Oke. Ya, pertanyaan mandiri dan independen itu yang selalu ditanyakan terkait KPU, dan itu tadi yang bisa resiko untuk legitimasi. Nanti kita akan bahas